علمتنا وعلمنا ما علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حسنا إذا شئت سهلا اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا محسوما ولا تجعل فينا ولا منا شكيا ولا محروما. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kita pada hari ini bisa melanjutkan lagi ya belajar kita di kitab Nahwu Praktis karya Ustadz Aceng Zakaria. Semoga Allah mudahkan kita semuanya dalam mempelajari pelajaran pada hari ini. Salawat salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Tapi sebelum kita memasuki pembahasan selanjutnya ya, kemarin kita, insya Allah hari ini kita akan mengi'rab ya, mengi'rab yang masuk pada fiil ya, huruf yang menjazmkan fiil ya. Yakni kemarin kita udah masuk di pembelajaran sebab-sebab yang menjazmkan fiil, yakni yang menjazmkan satu fiil di antaranya. Kalau di kitab kita itu ada 6 kalau tidak salah. Ya, kalau di sini diringkas. Yang pertama ada lam, kemudian lama, ada alam ya. Alam ini bentukan dari lam yang pertama tadi. Kalau lam artinya tidak, kalau alam berarti apakah tidak gitu ya. Kemudian alamma sama bentukan dari lama yakni apakah belum. Kalau lama itu artinya belum, kalau alamma apakah belum atau ya apakah belum. Kemudian lamul amr dan lamul an-nahiyah atau la an-nahiyah. Kemudian lamul amr atau yang nomor 4 itu la an-nahiyah. Yang pertama kalau lamul amr itu lam yang berarti perintah. Sedangkan la an-nahiyah la yang berarti melarang. Ya, baik. Nah, perbedaan antara lam dan lama, kalau lam itu menunjukkan apa namanya? Tidak ya. Jadi kemungkinan kejadiannya itu sedikit. Nah, sedangkan lama itu bisa saja terjadi ya, bisa saja terjadi. Pelaku bisa saja melakukannya kegiatan tersebut atau melakukan kegiatan tersebut di masa yang akan datang. Taib. Sekarang kita masuk ke i'rabnya ya. Nah, huruf lam di sini disebut juga huruf nafyin ya, menafikan. Kemudian jazmin, harfu nafyin wa jazmin, menjazmkan. Kemudian wa qalbin ya, mengganti. Mengganti apa? Mengganti makna fiil mudhari menjadi fiil madhi. Jadi misalnya lam yadrib zaidun. Zaid sudah tidak memukul ya. Jadi di situ yadribu itu maknanya adalah lampau. Nah, seperti itu. Baik, nah sekarang seperti ini cara mengi'rabnya. Misalnya di sini kemarin contohnya yadrusu ya. Maka kita mengi'rabnya pertama di huruf lamnya terlebih dahulu. Lam. Saya kasih contoh, nah kasih contoh nanti baru kemudian umahat praktek ya. Lam harfu apa tadi? Harfu Jasmine. nafyin. Ya, harfu nafyin dulu yang pertama ya. Harfu nafyin, kemudian wa. Nah, kemudian ini menjazmkan berarti wajazmin ya, wajazmin. Kemudian yang terakhir tadi apa? Wa qalbin yakni mengganti tadi ya. Wa qalbin. Nah, ini seperti cara mi'rabnya hurufnya seperti ini. Kemudian dijelaskan lagi lil fiil mudhari. Jadi untuk fiil apa? Mudhari ya. Lil fi'li al mudhari.
bil fi'il mudhari'il. Kemudian apa? Ya, baru gini, mabniyun ya. Mabni di atas apa tandanya? Ala Sukun. alas sukuni. Nah, nah, seperti ini cara mengi'rab untuk huruf ini ya. Tolong bisa diulang, Ustazah. Ya di layar sambil dilihat layarnya. Ya, sudah. Yang yang lanahiyah ya Ustazah ya. Mata jelis. Ini kelihatan tidak di layar Ummahat lainnya? Ada di Kelihatan agak saja. Nah, ini agak sebelah kiri ya Ustazah ya. Saya nah, yang melihat ya. iya, Ketik. di apa namanya dicubit bisa nggak kalau atau Kalau jaga gede hilang yang sebelah sini. Nah, kalau tengah bisa. nah, besar ya. Baik, nah ini adalah cara mengi'rab hurufnya ya, huruf jazmnya tadi. Berarti lam termasuk apa? Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin lil fi'lil mudhari'i mabniyun ala sukun. Nah, udah selesai ya. Nah, kemudian berikutnya lagi. Berarti apa? Kata apa? Ya derus. Ya, ya derus. Ini. Berarti ya terus gimana cara mengi'rabnya? Sama kayak yang kemarin-kemarin. Fi'il mudhari gimana? Fi'lun. Fi'lun mudhari'un. Mudhari. Fi'lun mudhari. Majzumun. Ya, majzumun. Majzumun bilam. Ya, majzumun. Apa? Bilam. Ya, bilam. Nah, terus kemudian bagaimana lagi alamatnya? Wa alamatu Ya, jazmihi. wa alamatu Jazmihi. Sukun. As-sukun. wa alamatu jazmi kok ilmu ya. Wa alamatu jazmihi as-sukun. As-sukuni. Naam. Kurang. Bentar. Nah, ini untuk fi'il mudhari'nya. Terus kemudian kan ada filenya ya. Nah, sekarang filenya. Wal Wal fa'ilu. Wal fa'ilu apa? mustatirun nih. Dhamirun mustatirun. Dhamir ya. Mustatirun. Dhamirun mustatirun. Ini sebentar ya. Harokat terakhirnya biar. Dhamirun mustatirun. Takdiru apa? Takdiruhu nih domir apa sih? Huwa. Iya, takdiruhu wa. Nah, iya, apa tasrif yang udah kita pelajari yang 14 itu jangan dilupain ya. Takdiruhu wa. Udah selesai. Seperti ini cara mengi'rab untuk fi'il mudhari yang sahihul akhir ya. Yang sahihul akhir jika dia dimasuki oleh awamil jazimah. Jazimat ya. Seperti ini. Baik, sebelum kita praktek, ada yang mau ditanyakan dari ini? Silakan. Umi Ida tadi mau bertanya kah? Enggak, ini lagi apa? Ngeliatin Mencet. yang pertama, yang row pertamanya. Yaitu yang Iya. fakol bin ya Ustazah. Kol. Wakol Iya. bin.
Wa kolbin lil fa. Lil Lin apa fa? fi'li kasroh. Oh, lil fi. Lil fi'li mudhari'i. Ya. Mabniun ala sukuni. Terus kemudian yadrusu fi'lun mudhari'un. Berarti ini fi'lun majzumun. Nah, udah diharap semua. Bilam majzum dengan lam wa alamatu dan tandanya dan tanda jazmnya ya. Wa alamatu jazmihi. As-sukuni dengan sukun. Kemudian itu selesai fi'il mudhari'nya. Nah, sekarang pindah ke kita jelaskan fa'ilnya. Wal fa'ilu. Karena belajar nahwu itu puncaknya di i'rab ummahat ya. Puncaknya di i'rab. Makanya jadi sedikit-sedikit kita belajar habis itu langsung kita praktekin di i'rabnya. Jadi biar nanti di akhirnya itu enggak kaget. Wal fa'ilu mir. Ya, di sini domirun mustatir itu tersembunyi. Tersembunyi di mana? Di dalam fiilnya. Mustatirun takdiruhu, takdirnya apa? Huwa. Yep, sampai sini. Jelas insya Allah ya? Insya Allah. Baik, kita sekarang masuk ke i'rab berikutnya. Astagfirullah. Coba siapa nomor 1? Nah, Umi Nur. Coba lam yadrusu. Gimana ininya? I'rab. Lam harfu nafi ya Ustaz, tadi. Harfu nafi. Harfu nafi wa jazmun wa qalbin. Nafyin. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin lil fi'lil mudhari'i mabniyun 'ala sukuni. Terus yadrusu fi'lun mudhari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmihi hazfun nuni ya. Ya. Hazfun nuni. Wal fa'ilu Halo, dhamir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Iya, ana kenapa? li'annahu min af'alil khamsati. Ulang lagi tadi ya. Ini coba diulang lagi. Ya, diulang Ya. lagi. Yadrusu fi'lun mudhari'un majzumun bi hazfin nuni. Majzumun bi apa? Bilam wa alamatu jazmihi hazfun nuni li'annahu min af'alil khamsati. Iya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu hum. Takdiruhu. Hum. Iya. Takdiruhu. Gimana coba failnya tadi, Diulang lagi, Wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu hum. Coba diulang lagi. Ada yang keliru. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun. Kalau bentuknya af'alul khamsah berarti disebutin dulu apa? Wawul jamaah. Wal fa'ilu failnya nanti di belakang. Wawul jamaati mabniyun ya, mabninya. Wawul jamaah ini disebutin dulu apa? Wawul jamaati apa ya? Lupa saya. Apa? Wawul jamaati termasuk apa? Dhamir. Wal wawul jamaati min dhamirun. Enggak usah dikasih min. Dhamirun. Dhamirun mustatirun. Gitu. Mustatir tersembunyi apa enggak? Nampak enggak? Bukan mustatir. Dhamirun bersambung muttasilun. Dhamirun muttasilun
taqdiruhu gitu langsung. Mabniun dulu. Mabniun. Mabni. Mabniun ala sukuni. Fi baru fi. Fi mahalli fi mahalli rafa'ihi. Rafa apa bilang tadi? Raf'in. Fi mahali raf'in. Fa. Fi mahalli rafa'ihi Bukan fa'ilun. raf'in. Raf'in langsung. Nggak usah ada hak domirnya. Fi Oh. mahali raf'in. Fi mahalli rafa'in. Fa. Fi mahalli rafa'in tadi betul lihat tempatnya rafa ya. Mahalli rafa'in. Terus apa? Satu lagi fi mahali raf'in fa'il. Oh. Kan filenya disebutkan. Nah, jadi Fi filenya mahalli kalau rafa'in kita fa'il gitu saja. ya, jadi kalau kita mengi'rab dengan fi'il mudhari yang afalul khamsah seperti itu ya. Nanti misalnya ada alif isnan berarti alif isnan. Coba sekali lagi dulu. Coba Yang lagi dari sekali. wawul jamaahnya ya. Dari yadrusu, dari yadrusu. Oh, dari yadrusu. Yadrusu fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi bihadzfin nuni li'annahu min af'alil khamsati wal wawil jama'ati Wawu domah. wawul jama'ati wal wawul jama'ati domirun muttasilun ya domirun muttasilun mabniun ala sukuni. Bentar ya Ustazah. Iya betul. Mabniun ala sukuni sampai fa'il gimana ya? Wa fi mahalli raf'in al-fa'il gitu ya Ustazah. Ya, rafin fa'ilun. Oh. Jadi Fi mahalli raf'in fa'il. Iya, Masya Allah. Mumtazah, barakallah fiik. Ahsan ya. Juga ya. Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Ahsan. Kita nulis dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya aja kali ya nggak Betul. Coba semua ngerti nggak? Saya nggak belum nyambung, Ustazah. Afwan. Ya, sebentar ya. Iya, sebentar. Yang belum nyambung sebentar. Ini kita terus dulu. Jadinya tadi bengong aja, Ustazah. Kita tulis dulu. Af'alil khamsati. Wawul jama'ati. Jama'ati. Betul. Oh, jama'ati. Nah, di sini dhamirun muttasilun mabniun. Coba sambil dilihat ya. Ini tulisannya. Sukun. Fi mahalli raf'in. Coba Umi Nurbaiti coba itu dulu, di-mute dulu biar kitanya fokus dulu sebentar. Soalnya banyak yang belum paham ya. Fa'il. Nah, sini ya. Kita mulai dulu. Yang dari awal atau dari ini yang tidak paham? Umu Kenta. Ustazah itu ada zaidnya Ustazah. Zaidnya di dulu fa'ilun nih. Oh iya. Oke. Ya, dari awal ya. Jadi kita ini masuk ke pembahasan awamil atau amil-amil yang menyebabkan fi'il mudhari ya, dia majzum. Nah, pembagian fi'il mudhari kemarin ada apa aja? Coba saya mau tanya Umu Dimas. Umu Dimas ada?
Dimas Mustami'ah? Umitri aja, Umitri. Coba Umitri disebutkan pembagian dari fi'il mudhari. Nah, ini diulang-ulang terus ya, biar makin mungkin ingatnya. Umitri ada? Nggak ada. Umi Ida aja deh yang buka mic-nya. Ustazah. Oh, iya, ada Ustazah itu kayaknya. Ada, oh ya, Umitri, silahkan. Tadi susah Coba, dibuka, Insya Allah. oh iya. Coba disebutkan pembagian fi'il mudhari, Umi. Fi'il mudhari al-mudhari'ul sahihul akhir. Apa itu coba dijelaskan? Maksudnya al-mudhari'ul shahihul akhir tuh. Yaitu fi'il-fi'il yang mu'rab bukan sih, Ustazah? Iya, Apa betul. tuh Fi'il fi'il yang mu'rab. Pertanyaannya, itu tadi kan Umi menyebutkan al-fi'lul mudhari' shahihul akhir. Nah, itu apa? Fi'il apa itu? Al-mudhari'ul shahihul akhir itu. Al-mudhari'ul sahihul akhir itu Adalah 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 belum apa? Astagfirullahaladzim. iya nggak apa-apa, Umi. Coba menurut menurut sepemahaman Umi aja, nggak apa-apa. Bahasa Umi aja. Eh, apa itu ya, yang menunjukkan suatu perbuatan gitu ya, Ustazah. Iya, itu pengertian fiil, pengertian kata kerja atau fiil. Mm. Ada masalah. Coba yang lain dulu, Ustazah. Afwan, Ustazah. Lawan. Coba Umi Ida. Baik, Ustazah. Ada tadi yang pertama apa? Al-mudhari'us shahihul akhir itu adalah fi'il mudhari yang berakhiran huruf shahih. Huruf shahih itu yang selain huruf ilat ya, Ustazah. Ya, dan Alif, dia tidak waw, bersambung. dan ya. Ya. Nah, coba sekali lagi, Coba sekali lagi, Ustazah. Fi'il shahihul akhir, fi'il mudhari shahihul akhir itu fi'il mudhari yang berakhiran huruf shahih, yaitu huruf yang selain huruf ilat, yaitu alif atau ya, waw, alif atau bukan ya yang ada titik ya, apa ya yang nggak ada titik, kemudian waw dan ya. Ya, intinya yang berakhir yang tidak diakhir dengan huruf illah. Nah, atau dan apa? Dan yang tidak Dan bersama dengan wawul jamaah atau keterangan itu juga. mukhotobah, gitu ya, ditambahin itu ya. Kemudian apa jenisnya, Umi? Jenis yang kedua, Ustazah. Jenis fi'il mudhari yang kedua. Al-af'alul khamsah. Al-fa'lul khamsah. Itu apa aja coba disebutkan? Ringkas Af'al, saja, apa-apa enggak apa-apa. yaitu Al khamsah itu fi'il mudhari yang fi'il mudhari ya, apa 5 macam itu yang iya, 5 macam yang fi'il bersambung. mudhari yang yang bersambung. namanya berakhiran nun. Iya. Yang bersini ya untuk mempermudahkan kita mengingat afalul khamsah. Itunya ya Ustazah ya, apa bahasanya yaf'alani gitu-gitunya Ustazah. Ya. Jadi yaitu yaf'alani, kemudian taf'alani, kemudian yaf'aluna, kemudian taf'alina, satu lagi taf'aluna, kemudian taf'alina. Nah, yang terakhir Yang terakhir itu apa? Mu'tal akhir ya sebenarnya. Al-mudhari'ul mu'tal akhir Ustazah. fi'il mudhari Mu'tal akhir itu fi'il mudhari yang seperti kebalikan yang tadi apa? Sahih itu berakhiran huruf ilat ya. nah yang berakhiran dengan huruf ilat. Ibsan. Itu ya. Jadi awamil
jazimat atau amil-amil yang menyebabkan fi'il mudhari ini majzum, ya seperti lam dan lama, kemudian nanti ada alam, kemudian alama, terus kemudian lamul amr, ada la an nahya. Nah, keenam apa namanya adawatul jazimat tersebut itu nanti akan menyebabkan fi'il mudhari'nya ini menjadi majzum. Nah, di sini sesuai dengan kategorinya. Sebentar ya, Umahat. Ya, kita ulang. Nah, adawatul jazimah yakni yang tadi kita sebutkan, yakni lam, kemudian alam, lama, alama, kemudian lamul amr, kemudian la an-nahya. Nah, itu yang menjadikan fi'il mudhari itu majzum. Jadi, majzumnya itu tidak hanya dengan sukun saja, ya. Majzumnya dengan sukun apabila dia masuk kepada fi'il mudhari yang sahihul akhir, yang mana fi'il mudhari ini tidak diakhiri huruf ilat dan tidak bersambung dengan apa? Dengan misalnya tadi ya, fa'il yang wawul jamaah, alif isnain dan yaul mukhatabah. Terus kemudian, jadi di sini itu lebih ke fi'il mudhari yang huwa dan hiya ya. Kemudian anta, anti. Nah, seperti itu. Kemudian nahnu, kemudian anana. Terus berikutnya dia masuk juga ke dalam fi'il mudhari yang termasuk dari af'alul khamsah. 5 macam fi'il ya yang bersambung dengan wawul jamaah, kemudian alif isnain dan yaul mukhatabah. Yaul mukhatabah. Oh, afan. Yang tadi itu tidak termasuk ya anti karena yaul mukhatabah itu masuknya nanti ke dalam af'alul khamsah. Nah, di sini itu majzumnya nanti beda lagi dengan apa? Dengan hatfun nun, membuang huruf nun ya. Terus kemudian yang terakhir yakni fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Ketika 6 adawatul jazimat ini memasuki kepada fi'il mudhari yang mu'tal akhir, maka dengan membuang huruf illahnya harfi illah, hatfu harfil illah. Nah, kalau di buku kuningnya itu coba dilihat di halaman berapa ya yang tabel tentang fi'il mudhari. Nah, itu kalau bisa itu di print ulang atau di fotokopi Umaha terus ditempelin. Atau kalau enggak ditulis ya, ditulis kemudian ditempelin di dinding atau di pas kita baca kita belajar. Jadi supaya mudah. Nah, di halaman 62 atau 63 mungkin kalau yang buku baru ya. Nah, itu tanda-tandanya, fiil-fiil yang mu'rab dan tanda-tandanya. Ustazah mau tanya tadi yang tidak bersambung dengan fiil waw jamaah. Iya betul Ustazah. Apa itu, Mi? Yang tadi yang apa yang sohihul akhir itu Iya. ya Ya tidak bersambung. bersambung dengan Iya. domir alif isnain yang tidak bersambung dengan alif isnain kemudian wawul jamaah dan yaul mukhatabah. Jadi yang menunjukkan 2 orang, 3 orang dan untuk domir anti. Nah, itu yang disebut dengan fi'il mudhari sahihul akhir. Jadi yang ya Adribu itu kan saya memukul. Ketika dimasuki dengan huruf lam menjadi lam adrib. Nah, di sini dia termasuk sahihul akhir. Kemudian misalnya apa lagi? Yadribu, lam yadrib. Nah, seperti itu. Tadribu, kemudian lam tadrib. Itu sahihul akhir. Tidak bersambung dengan waw jamaah, isnain dan Alif, bukan isnain, alif isnain. wa alif isnain. Satunya lagi apa Ustazah? Alani,
yaul mukhatabah, anti. Oh, yaul mukhatabah. Tadribin misalnya. Nanti ini lagi dibaca-baca. Ya, nanti lebih jelasnya dilihat tabelnya yang telah lalu di halaman 63 itu atau 62. Ya, sambil dilihat di situ jadi ada gambaran. Oh, ternyata seperti yang dimaksudkan. Nah, masuk kemudian ke dalam i'rabnya ya. Di sini misalnya tadi ya terus. Ya terus ini termasuk apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari, sahih, af'al atau mu'tal. Ya, terus sahih ya Ustazah ya. Sahih. Nah, fi'il mudhari sahihul akhir. Nah, jadi yang pertama yang kita lihat dulu itu bentuk fi'il mudhari'nya tersebut umahat dan para ustazat ya. Kita lihat kalau fi'il mudhari'nya itu tidak bersambung dengan alif isnan, terus kemudian tidak bersambung dengan wawul jamaah dan yaul mukhatabah, berarti di situ fi'il mudhari'nya sahihul akhir. Contohnya ini ya terus berarti ini awalnya ya terusu. Ya, itu berarti sahihul akhir. Nah, setelah itu berarti kita udah tahu cara mengi'rabnya kalau sahihul akhir ini seperti apa. Nah, pertama kita sebutkan dulu huruf lam yang memasuki fi'il mudhari tersebut. Lam. Lam ini disebut harfun nafyin, yakni huruf nafyin apa? Meniadakan ya, nafi, menafikan ya. Termasuk huruf penafi. Kemudian jazmin itu menjazmkan ya, menjazmkan. Kemudian kolbin, nah ini mengganti ya. Jadi lam ini termasuk huruf nafyin, kemudian jazmin, kemudian huruf pengganti. Untuk apa? Lil fi'il mudhari, untuk fi'il mudhari. Nah, terus kemudian udah selesai. Habis itu lam ini termasuk huruf yang mabni atau mu'rab. Oh, ternyata lam ini termasuk huruf yang mabni. Berarti kita jelaskan mabniun. Mabni. Mabninya atau tandanya seperti apa? Alas sukuni, di atas sukun. Nah, selesai sampai sini. Baru kita ke fi'il mudhari'nya. Ya terus. Nah, ya terus ini tadi fi'il mudhari sahihul akhir. Berarti sama kita mengi'rabnya kayak kemarin-kemarin ya, yang kita lakukan pada pembahasan fi'il madi dan mudhari kalau nggak salah. Itu sama, dijelaskan dulu. Berarti di sini ya terus itu termasuk fi'il mudhari, fi'lun, mudhari'un, fi'il mudhari. Kemudian kita lihat, oh di sini dia sukun berarti majzumun. Kalau fathah berarti mansubun. Kalau doma berarti marfu'un. Ya, kita lihat tanda terakhir di fi'il mudhari'nya ini apa. Kalau sukun berarti majzumun. Dengan apa jazmnya? Tanda jazmnya dijazmkan dengan apa? Dengan huruf lam, lam. Nah, terus kemudian wa alamatu, tanda. Tanda apa? Tanda jazmnya kita jelaskan. Jazmihi, tanda jazmnya. Coba kita lihat huruf terakhirnya apa? Dengan apa tandanya ini? As-sukuni. Ya, tandanya dengan sukun. Apakah sudah selesai untuk fi'il mudhari'nya? Sudah. Sekarang kita tinggal ke fa'ilnya. Pasti kan setiap ada kan kaidahnya setiap ada fi'il pasti ada fa'ilnya. Entah itu fa'ilnya terlihat, nampak atau dia tersembunyi. Nah, kalau di domir ini di fi'il mudhari ini ya terusu takdirnya domir huwa, maka dia tersembunyi. Wa fa'ilu dan fa'ilnya domir ya, domir mustatir, domirun mustatirun, domir mustatir itu tersembunyi. Yang tersembunyi di mana? Tersembunyi di dalam fiilnya. Takdiruhu, takdirnya itu huwa. Jadi yadrusu ini digunakan untuk domir huwa. Domir huwa itu kemarin apa? Coba dijelaskan. Ini siapa yang bisa menjawab? Pada mustami'ah semuanya. Tinggal Umi Lani. Gimana Ustazah? Apaan tadi Coba pertanyaannya? ya, domir huwa. Itu domir termasuk domir yang apa, Umi? Yang goib Ustazah. Ya, goib ya. Coba dijelaskan
ada berapa domir? Untuk tasrifan itu ada berapa domir? Ada 14, Ustazah. Ya, coba sebutkan dari awal kemudian pembagiannya. Ada yang goib, goibah, mukhotob, mukhotobah, sama mutakalim. Mumtaz. Nah, coba disebutkan masing-masingnya. Kalau goib ada huwa humahum, kalau goibah hiya humahuna, kalau mukhotob anta antuma antum, mukhotobah anti antuma antuna, mutakalim ana nahnu. Nah, ahsanti. Tapi Masya Allah, barakallah fiq. Coba Umi Dimas masih mustami'ah? Hadir Ustazah. Coba Umi Dimas diulang lagi penjelasan tentang domir seperti yang dijelaskan Umi Lani. Domir adalah kata ganti. Hasan. Kata Tidak apa-apa. ganti. Dengan bahasa Iya. ya, lah Pak Azhar. Domir itu adalah kata ganti. Ada yang ini yang menjelaskan yang huwa ya Ustazah. Ya, semuanya. Ada Oh, berapa semua. domir, pembagiannya apa aja, kemudian Iya, yang termasuk pembagiannya dia ada yang pertama. Yang pertama adalah yang goib. Yang goib adalah orang kata ganti orang ketiga, itu dia ada huwa humahum, hiya humahunna. Kemudian yang mutakalim orang kedua atau kata ganti orang kedua yang diajak bicara, dia ada mutakalim, balik mutakalim. Iya, mutakalim. Mutakalim itu kata ganti orang keberapa? Kedua. Kurang tepat. Oh, orang yang diajak bicara. Kurang tepat. Mutakalim itu yang ana nahnu ya Ustazah. Iya, nah Umi, betul, Masya Allah. Iya, ya kebalik ya. Iya. Itu yang kata Terus, ganti yang berapa? kata ganti yang kedua, yang ketiga, ini apa namanya, mukhattaf yang diajak bicara atau kata ganti orang kata kedua. ganti orang keberapa? Kata ganti orang kedua. Sedangkan mutakalim tadi kata ganti orang ke? Orang pertama. Iya, Mumtazah. Tapi Masya Allah ya. Mukhatab apa aja? Mukhattaf anta, antuma antum, anti, antuma antunna. Dan, taib. Terakhir tadi yang mutakalim ya. Mutakalim, ana nahnu. Nah, Mumtazah. Masya Allah. Taib. Barakallah fiq. Coba Umi Tri. Naam Ustazah. Siap. Coba Umi Tri dijelaskan tentang domir tadi seperti Umi Lani dan Umi Dimas. Naam Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Domir ada 14. Domir yaitu kata ganti. Terdiri dari huwa, humahum, hiya, humahunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Domir huwa, humahum itu adalah kata ganti orang ketiga atau orang yang dibicarakan. Hiya, humahunna itu adalah kata ganti untuk perempuan. Yang pertama tadi kata ganti untuk muzakkar, yang hiya, humahunna untuk muannas. Kemudian anta, antuma, antum itu mukhotob atau lawan bicara ghaib. Lawan bicara. Ghaibnya tidak perlu ditambahin ya. Ghaibnya dicoret. Ghaib atau ghaibah itu untuk yang huwa humahum, hiya humahunna. Sedangkan mukhotob dan mukhotobah itu untuk yang anta antuma antum, terus anti antuma antunna. Nah, terakhir kedua. Yang terakhir adalah mutakalim. Ana nahnu. Kata ganti orang pertama. Iya, kata ganti orang pertama. Taib, Masya Allah, barakallah fiq Umi Tri. Sudah paham ya tentang domir, Masya Allah, barakallah fiq. Jadi jangan bingung-bingung lagi ya. Nah, Masya Allah.
Semoga Allah mudahkan. Umi Ida sekarang. Coba Umi Ida. Jelaskan tentang domir yang seperti tadi. Baik, ya, domir dari fi'il mudhari yang pertama yang ghaib. Jangan domir mudhari. Coba domir. Fi'il Domir, mudharinya ditinggal dulu. domir adalah kata ganti. Kata ganti ada 3, yaitu yang kata ganti orang ketiga atau disebut ghaib. Ada apa? Huwa, sebentar. Huwa, afwan, ini kok jadi tasrifnya. Huwa, huma, hum. Kemudian hiya, huma, hunna. Itu yang ghaib. Kemudian yang mukhotob atau orang kedua itu ada anta, antuma, antum. Kemudian anti, antuma, antunna. Kemudian yang mutakalim atau orang yang pertama itu ada ana dan nahnu. Iya, baik, Masya Allah, barakallahu fikuna jami'an. Alhamdulillah, domir sudah ini ya, udah kelar, udah nggak bingung-bingung lagi. Masya Allah, barakallahu fik, alhamdulillah. Karena apa harus seperti ini? Domir itu yang wajib sekali kita pahami ya sebelum kita memasuki ke pelajaran berikutnya. Jadi kalau domirnya sini udah tuntas, udah nggak bingung lagi antara ghaib, ghaibah, mukhotob, mukhotobah, sama mutakalim, itu insya Allah yang lainnya lebih mudah. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Di sini berarti kita masuk ke ini sudah ya, yang untuk fi'il mudhari shahihul akhir. Kita masuk kepada fi'il mudhari yang apa? Af'alul khamsah. Yadrusu. Nah, ini sebelum dimasuki fi'il mudhari awalnya apa, Umahat? Sebelum huruf jasm. Ya, sebelum dimasuki huruf lam, yadrusu itu awalnya apa? Yadrusuna. Ya, yadrusuna. 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 Nah, di sini ya, yadrusuna. Ini awalnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu fi'il mudhari shahihul akhir atau fi'il mudhari jenis yang lainnya. Nah, kita lihat di situ ternyata ada wawul jamaahnya dan diakhiri dengan huruf nun ya. Nah, berarti di sini termasuk apa? Fi'il mudhari? Af'aluhum khamsah. Ahsan, fi'il mudhari fi'il mudhari af'alul khamsah. Nah, sekarang untuk huruf lamnya kita tadi kan udah tahu cara mentasrifnya ya. Cara mengi'rabnya. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin lil fi'lil mudhari'i mabniun ala sukun, yaitu untuk huruf lamnya. Nah, kemudian untuk fi'il mudhari'nya seperti ini caranya ya. Ketika kita menghilangkan huruf nun, kita kasih apa kemarin? Ini huruf apa? Setelah waw ini namanya? Subutunun. Alif harikoh. Alif harikoh. Alif harikoh apa? Membedakan dengan isim ya. Oh, Iya, isim. membedakan dengan isim ya, waul jamaah yang ada pada isim sama waul jamaah yang ada pada fi'il. Iya, taib. Nah, kemudian, nah ini ya, berarti kalau yadrusu ini tadi dari yadrusuna, kondisi yadrusuna ini apa? Marfu, mansub atau majzum? Marfu. Marfu ya. Marfu apa tandanya? Yadrusu. Subutun. Dengan subutun nun, dengan adanya nun. Baik, nah sekarang kita ke i'rabnya yakni yadrusu. Yadrusu panjang ya, kemudian nunnya nggak ada. Nah, seperti ini tasrifnya. Tasrif. I'rabnya fi'alun mudhari'un. Fi'il mudhari majzum. Yang majzum dengan apa? Dengan lam. Wa alamatu jazmihi dan tanda
jazmnya adalah hadfun nuni dengan membuang huruf nunnya. Kenapa? Dijelaskan lagi. Li'annahu ya. Li'annahu minal dari karena termasuk dari apa? Af'alul khamsah. Af'alil Al-agiyah. khamsati ya. Karena termasuk dari af'alul khamsah. Terus berikutnya, nah ini sudah selesai untuk fi'il mudhari'nya, untuk af'alul khamsah. Ada fi'il, ada fa'il. Nah, di sini berarti kita lihat, oh ternyata ada wawul jamaah. Kita sebutin di sini wawul jamaati. Ya, wawul jamaati. Kita jelaskan apa? Domirun. Ya, domirun. Muttasilun. Domir muttasil. Mabniun. Domir muttasilnya jelasin. Mabni apa? Mu'rab. Oh, ternyata kalau domir itu mabni. Berarti mabniun. Nah, tanda mabninya kita lihat wawu ini tadi apa? Tanda bacanya. Nggak ada ya. Berarti mabni ala sukuni. Kemudian dilanjutkan lagi fi mahal. Ini maksudnya adalah menepati atau berkedudukan mahal. Kedudukannya fi mahali raf'in. Menduduki kedudukan rafa sebagai apa? Fa'ilnya. Sebagai fa'ilnya. Di fa'ilnya di sini adalah wawul jama'. Baik, sampai sini ada yang masih bingung. Jadi kalau untuk afalul khamsah itu kan nanti ada nasab, ada mansub, ada majazum, ada marfu. Itu sama semuanya untuk mengi'rabnya ya. Fi'lun mudhari'un. Nanti diganti tinggal marfu'un, mansubun, atau majazumun. Ya. Berarti kalau misalnya marfu nggak ada apa-apa. Marfu'un langsung berarti marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nuni li'annahu minal af'alil khamsati. Nah, misalnya kalau mansub berarti fi'lun mudhari'un mansubun bi lan ya. Kemarin kita belajar lan, kemudian an lan idan kai lamul juhud dan sebagainya. Wa alamatu nasbihi. Berarti kalau di sini nasab mansub berarti di sini nasbihi. Nasbihinya dengan apa? Kalau fil mudhari afalul khamsah sama, yakni dengan apa? Dengan hadfun nun, hadfun nuni. Kemudian kenapa? Li'annahu minal afalil khamsati sama. Terus kemudian misalnya wawul jamaahnya juga sama. Wawul jamaati dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali rafin fa'il. Baik, sampai sini masih ada yang bingung? Umitri, bingung nggak? Kita Masih. praktek aja ya. Iya, Iya, kita langsung praktek aja. Baik. Giliran siapa tadi? Umida udah belum ya? Sudah. Coba Umitri ya. Coba Umitri. Silahkan ini. Lam. Nah ini lam gimana cara mengi'rabnya? Lamshi itu ya Ustaz. Yamshi. Lam yamshi. Lam yamshi. Nah yang pertama dilihat dulu. Yamshi ini dia fi'il mudhari yang kategori apa? Fi'il mudhari mu'tal akhir ya Ustaz. Mumtaza, iya. Berarti di sini adalah fi'il mudhari mu'tal akhir. Takdirnya apa? Awalnya apa Umi? Dari apa? Yam? Ada Yam, mu'tal akhir apa? yam tadi. Yam mabni ala sukun gitu ya. Nah, bukan. Dirinya tuh Apa ya? maksudnya dengan apa? Bagaimana tulisannya? Yam? Yamshi. Shi. Akhirnya mutalnya alif Alif. atau wawu atau ya. Yamshi. Yamshi. Ya, ya Ustazah. Yamshi. Iya, ya. Kenapa ya? Karena berakhiran dengan apa sih namanya? Ya, mutakalim apa? Bukan.
Karena Karena huruf shinnya kasroh, ya. Hurufnya itu kasroh, berarti huruf setelahnya itu pasti ya. Kalau ya, huruf sebelumnya fathah, harokatnya fathah, berarti huruf setelahnya adalah alif, ya. Nah, itu cara mendeteksinya. Berarti di sini fi'il mudhari mu'tal akhir ya, fi'il mudhari mu'tal akhir apa tadi Umi? mu'tal akhir dengan ya. Iya, betul. Nah, mu'tal akhir ya. Jadi fi'il mudhari'nya mu'tal akhir ya. Nah, kholas ya, berarti di sini udah tahu fi'il mudhari mu'tal akhir ya itu kalau dia marfu tandanya apa? Tandanya marfu dengan kasroh. Hmm, Tandanya marfu dengan nggak boleh kasrah. Marfu itu doma ya. Nah, kalau di sini domahnya doma apa? Doma mukot daroh. Domahnya tidak nampak ya. Atau didatangkan doma. Awalnya aslinya apa? Yamshiyu. Kenapa dibaca yamshi? Karena fikol, berat ya. Jadi yamshiyu itu bacanya berat. Makanya yamshi. Nah, seperti itu. Ya-nya di situ adalah doma mukot daroh. daroh. Nah, sekarang kita masuk ke huruf lam tadi. Huruf lamnya tadi gimana cara mengi'rabnya? Lamnya cara mengi'rabnya lam Mm-mm. hurufu Harfu. oh iya harfu Mm-mm. nafi Harfu nafin. naf, nafi ya Ustaz. Nafyin. Nafyin Mm-mm. Nah, wa wa dan jaz wa ah, dan wa jazmi jazmin. Tanwin. jaz- Mm-mm. Kenapa dikasih tanwin? Karena tidak ada alif lam. Ya. hmm, Jazmin. Kemudian wa. Satu lagi. wa qalbin ya Ustaz. Wa qalbin Kolbin. Naam ahsan. wa qalbin wa qalbin al fi'lul Li. mu- mu- Tapi li li. Li. Lil. li lil fi'lun Li. Li. mudhari'un Jangan fi'lun karena ada huruf lam. Jadi harus sesuai kaidah. berarti lupa Il, lil fi, fi'lu bukan. Kan li ya ada hurufnya. Kan ada li huruf kaidahnya gimana? lil Lil, fi'li ya Ustazah. Karena ya, betul. Lil fi'lil mu fi'il mudhari'un mudhari wapai. mudhari Ngikutin ya. Lil fi'lil mudhari'i. Naam. Kemudian mabniyin berarti mabniyin ya Ustazah. betul. Mabniyun. Nah, baru ini domah. Mabniyun. Mabniyun alas Hmm. sukuni. Nah, mumtazah. Ala Sukuni. alas sukuni. Baik. Mm-mm. Coba ulang ya Ustazah sekali lagi ya Ustazah. Boleh. Iya. Nah, kita sudah selesai ya sampai sini untuk dalamnya. Coba sekali lagi. Aidi marah, ikroi. Nah, Ikroi. Ustazah. Nah, lam hurufu Harfu. oh Roi. astagfirullahaladzim. Harfu ya Ustazah. Lam Mm-mm. harfu tafiyin Nafyin. Fa-nya sukun. tafyin Mm-mm. wa jazmin wa qalbin lil fi'lil lil fi'li Lil fi'lil. Fi'lil. Mm-mm. lil fi'lil mudhari'in Mudhari'i. mudhari'i Hmm. mabni alas sukuni. Naam. Alas sukuni. Naam. Ahsanti. Ya, seperti ini ya Umi ya. Mumtazah, Masya Allah. Terus lanjut berikut. Syukran Kata, Ustazah, syukran. masih ada. Fi'il mudhari'nya belum. Iya, Yamshi. Yamshi. Gimana cara ininya, mengi'rabnya? yang si Fi'il. fi'lun Mm-mm.
mudhari'un, Mm-mm. maj maj majzumun, Ya, naam. atau lam. Ya, Ustazah. Fi'lun mudhari'un majzumun bi apa? Atau lam, wa alaihi, Bi lam ya. Bi majzumun, bi lam, mm-mm. wa alaihi. Alamatu. Oh iya, Wa alamatu. wa alamatu jazmihi, Iya, jazm naam. Ya, jaz- jazmihi, alamatu jazmihi. Ayo, jazmihi. alamat jazmnya apa? Iya, hatfu betul. Hatfun nuni, Bukan hatfu nuni. Hatfu apa, Umi? Hatfu hatfu fin membuang huruf illah. Hatfu harfi. Hatfu harfi apa? Illah. illa fi'lun Ya, li lah. Nah, udah selesai. Hatfu harfi ilah. Kemudian apa? Sekarang karena dia ini fiilnya mudhari' takdiru huwa, berarti kita sebutkan apanya? Failnya. Fa'ilu. wa fa'ilu Failnya apa? Domir. Kayak domir kita nyebut fiil di fiil mudhari' yang sahih akhir. Wa fa'il wa fa'ilun ini adalah domir. Mus? mustatir. Iya, mustatir tadi apa, Umi? Mustatir, domir mustatir apa sih? Insyaallah. Domir mustatir itu domir yang tersembunyi, ya. Bunyi Allah Iya, takdir dulu. domir mustatir sembunyi. Ya, seperti ini ya. Tapi coba diulang lagi, Mi. Nah, Ustazah. Mana yang tadi? Dari yamsi ya, Ustazah. Yamshi, ya, fi'lun. Yamsi fi'lun mudhari'un majzumun majzum majzumun ya, Nah, majzumun bi lam wa alamatu zmihi jazmihi, jazmihi hatfu hatfu harfi illah. harfi illah. Iya, apa sih ini hatfu harfi illah? Membuang huruf ilahnya, membuang huruf penyakitnya. Ya, dengan membuang bukan membuang huruf ilahnya, Ustazah. hatfu harfi illah itu maksudnya dengan menghapus atau membuang huruf ilah ya. Yamshi kan nggak ada lagi yaknya ya. Awalnya tadi kan yamshi ada yaknya. Nah, karena di sini ada awamil jazm lam maka itu dibuang ya, maka menjadi hatfu harfi illah, hatfu harfil illah. Nah, terus kemudian wafailu. Wa fa'ilun dhamirun mustatirun takdiratun huwa Domir mana tadi sebentar. dhamirun Domirun mustatirun takdiruhu ya. takdiratun ya, takdiratun. Takdiruhu bukan tak ya, tapi takdiruhu huwa. Jadi di file domir yang tersembunyi takdirnya huwa ya. Karena tadi apa? Yamshi dari domirnya dari domir huwa. Baik. Barakallahu fikum, insyaallah. Paham insyaallah Mi ya? Udah lancar, masya Allah. Insyaallah, mudah-mudahan Ustazah, Masya Allah. Ya, itu ya.
puncak dari kita belajar nahwu itu i'rab ini. Jadi kita nanti tahu bagaimana cara mengi'rab suatu kata. Jadi memang harus sabar, ya, harus banyak latihan, harus banyak murojaah, biar tidak lupa. Tuh. Masya Allah. Iya, Ustazah. Nah, itu dia Yang kadang. paling fundamental, paling mendasar, ilmu apa namanya pembagian domir itu harus sudah dikuasai. Jadi kalau ditanya misalnya domir mukhatab untuk 2 orang itu apa? Udah langsung antuma. Nah gitu ya. Jadi udah nggak mikir lagi apa ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, udah nggak gitu lagi. Jadi nanti pelan-pelan kalau setiap waktu selalu di mulut roja tentang domir, insya Allah mudah. Insya Allah. Ya, bisa karena terbiasa. Pertemuan, setiap ketemuan ini kali Ustazah harus belajar ini terus Ustazah setiap kali ketemuan biar nggak Ya, Mumi, kalau nggak dipelajari awal, nanti kayak kita itu nggak ada persiapan, bingung. Kemarin tuh apa ya? Jadi setiap kali ini memang harus disiapkan. Terutama itu Nah, tadi ya, domir. Nah, domir itu pasti kemana-mana kita akan ketemu domir itu. Dimanapun pembelajaran, itu pasti dia akan nampak. Entah itu nanti domirnya domir yang seperti ini tersembunyi, tersembunyi dalam fiilnya, atau misalnya dalam bentuk kayak alif isnain, kemudian wawul jamaah dan yaul mukhatabah. Nah, itu pasti akan ketemu. Entah itu nanti domirnya misalnya kayak Zaidun, Muhammadun, Fatimatu. Nah, itu nampak. Nah, itu ya. Insyaallah barakallahu fikunna jami'an. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami pelajaran pada hari ini. Insyaallah. Ya Allah. Afwan, saya bisa tanya yang lalu ada yang apa yang yu'minu ya, yang an yu'minu itu ada yang wa masdarin itu eh, apa ya Ustazah ya? Masdarin itu maksudnya Jadi apa? ya itu kayak bisa eh sebenarnya belum kita jelaskan di awal ini. Nanti akan ada penjelasannya setelah kita membahas Umi Oh ya, jazimat ini ya. Nanti insya Allah kalau sini sudah selesai, baru kita masuknya ke pembahasan yang itu. baik Ustazah. Soalnya masdarin ini apa gitu. Iya, Baik nggak Ustazah. apa-apa. Buat itu aja dulu untuk pengotannya. Nanti kalau udah ini selesai, yang awamil yang menjazmkan ini udah selesai, baru nanti kita masuk yang ke detail itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ustazah Afwan bertanya yang tadi domir mustatir itu kan domir yang tersembunyi. Kalau yang tidak sembunyi itu yang muqaddarah ya Ustaz? Hmm? Domir. Yang kalau yang nggak tersembunyi berarti nampak. Misalnya nanti itu ya jalasa Zaidun. Nah, Zaidun di situ sebagai failnya. Biasanya kalau ada fiil, ada fa'il. Nah, ada failnya di situ apa namanya nampak. Kita tidak perlu menjelaskan yang fiil Nampak. yang awalnya. Misalnya ya jelisu Zaidun. Kita cukup menjelaskan eh ya jelisu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi'i dhammah. Terus kemudian Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammah. Udah gitu aja. Itu kalau ada filenya. Jadi yang fiilnya itu tadi tidak perlu dijelaskan. Maksudnya filenya nampak ya. Ya jelisu Zaidun. Nah, seperti itu. Kalau untuk yang di 14 domir, yang tasrifan, yang kata kerja ditasrif kepada 14 domir, itu semuanya filenya kan tidak nampak. Dia ada di mana? Di dalam filenya. Kayak misalnya tadi, jalasa ya jelisu, ya jelisani, ya jelisuna. Nah, itu kita jelaskan ketika mengi'rabnya. Misalnya, ya jelisu, fi'lun mudhari'un marfu'un, wa alamatu raf'ihi dhammah. Kemudian wa fa'ilu domirun mustatirun takdiruhu huwa kayak gitu. Kalau dia cuma satu kata aja, nggak ada fa'il yang nampak. Nampak itu kelihatan. Kelihatan apa dalam tulisan? Ya misalnya ya jelisu Zaidun. Beda sama ya jelisu aja. Ya jelisu dan ya jelisu Zaid. Kalau ya jelisu Zaidun, Zaidun situ sebagai pelakunya atau fa'ilnya. Begitu, Mahat. Wallahu alam. Masya Allah. Baik. Syukran Ustazah. Jazakallah khairan. Nah, kita cukupkan dulu ya halal kepada hari ini. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami pelajaran pada hari ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan kasiran Ustazah. Jazakumullah khairan.